Sebenarnya seperti apa sih minat baca kalau bisa digambarkan? Ternyata di Purwakarta masih banyak nih minat baca. Terus kita genjot minat baca, termasuk kita pembinaan ke TBM, ke Taman Baca Masyarakat. Hasil dari bacaan itu bisa menghasilkan sesuatu. Sebetulnya ruang-ruang untuk membaca masyarakat ini sekarang lebih banyak. Selain perpustakaan daerah sendiri, saat ini kan ada sekitar 13 taman baca masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Iya. Ketemu lagi dengan saya Syakib Mahmud di Redaksi Bertanya. Pada edisi kali ini kita akan menyesuaikan dengan karena hari ini tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Buku Nasional ataupun Hari Perpustakaan Nasional, maka tamu saya kali ini ada berkaitan dengan Hari Buku Nasional tersebut. Nah, kita akan bahas sebenarnya kalau ngomongin buku pasti dengan minat baca. Dan itu otomatis. Nah, di Purwakarta sendiri bagaimana sebenarnya minat baca masyarakat? Kemudian apakah program pemerintah sudah mendukung ke arah sana? Kali ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ramdan MSI, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Betul? Iya, betul. Kabar baik hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali. Kegiatan yang sekarang lagi sibuk-sibuknya apa itu? Ya, kegiatan kita sekarang rutinitas kita sering mengadakan pembinaan ke desa. Tetap ya kaitannya dengan minat baca. Oke. Kalau pendidikan perpustakaan pasti dengan tentang minat baca. Oke, baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah Bung Ali Novel. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk update status. Kebetulan saya pengurus HAPMI Purwakarta, HAPMI Perhimpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia Kabupaten Purwakarta. Tanggal 11-12 nanti akan ada acara HAPMI Jawa Barat Pop Singer Contest. Jadi saat ini saya lagi sibuk fokus untuk mempersiapkan ada 10 orang peserta dari Purwakarta yang mewakili Purwakarta di Bandung. Tapi sesibuk-sibuk Anda masih bersepeda itu? Goes. Oh iya, goes harus biar sehat. Olahraga gitu ya. Biar sehat. Padahal juga sebenarnya pernah goes juga, cuman belum pernah goes bareng. Cuma jauh terus tapi. Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana sebenarnya tentang minat baca terutama. Ini yang pertama saya ke Pak Haji Dadan dulu. Dari data, Pak, data yang ada di perpustakaan daerah. Sebenarnya seperti apa sih minat baca kalau bisa digambarkan? Ya, kalau di Purwakarta itu Kabupaten Purwakarta kemarin menurut survei akademis bahwa di minat baca kita 69%. Jadi lebih bagus dari Provinsi Jawa Barat sedang lah. Kalau di Jawa Barat berarti kita Jawa Barat di bawah 69. Kita ada di ranking berapa kalau boleh di-rankingkan? Belum tahu sih, belum di ranking. Belum ada ya. Baru sama provinsi di bawah 69. Kalau kita 69% berdasarkan survei akademis. Ternyata minat baca itu termasuk sedang lah. Maka sekarang di Purwakarta setelah ada survei, di survei ternyata ada Gramedia kan masuk ke sana. Nah, itu Gramedia juga melihat data seperti itu. Ternyata minat baca Purwakarta. Dasarnya dari data tadi. Dari data tersebut. Setelah data tersebut berarti ternyata di Purwakarta masih banyak nih minat baca, makanya dia bikin toko buku di sini juga Gramedia. Pasarnya cukup menjanjikan. Seperti itu. Terus minat baca di kita itu sebenarnya cukup bagus lah kalau menurut saya waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi juga nggak apa-apa. Setelah pandemi juga masih kita berhubungan dengan minat baca melalui program Marangi itu, Macara Merah Gita itu kita punya digital. Buku digital. Nah, di situ kita mempromosikan melalui medsos. Silakan baca di e-perpus digital Purwakarta. Di situ dicantumkan melalui aplikasinya ada e-perpus Purwakarta. Banyak sekali peminatnya di situ, Pak. Jadi terus kita genjot minat baca, termasuk kita pembinaan ke TBM, ke Taman Baca Masyarakat. Sekarang udah ada 13 Taman Baca Masyarakat. Perpustakaan desa juga ada berapa kalau nggak salah, lebih dari 10 lah perpustakaan desa nggak salah. Terus sama dengan pojok-pojok baca, perusahaan sekolah, sering kita berkolaborasi mengadakan pembinaan-pembinaan ke daerah-daerah. Pak Haji, kalau dibandingkan tadi dengan ada 10 perpustakaan desa, misalkan kemudian taman bacaan desa, jika dijumlahkan dengan
jumlah desa yang ada, jumlah penduduk sebanding nggak? Belum sebanding, Pak. Masih jauh. Belum, masih jauh. Kita kan pembinaan dari sekarang ini pembinaan ke perusahaan berdesa. Alhamdulillah perusahaan desa kita bina, terus kita promosikan, ternyata dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, dukungan dari pemerintah provinsi, malah provinsi sampai ke pusat, Pak. Kita disurvei oleh pusat, kita ternyata perusahaan desa kita udah maju lah. Kita mempunyai namanya transformasi berbasis inklusi sosial. Nah, di situ di setiap perusahaan desa itu bisa menghasilkan sesuatu, Pak. Misalnya seperti di Sumurugul, hasil dari baca itu kita menghasilkan produk pala itu apa? Sirup pala. Nah, sirup pala. Nah, sirup pala itu dijual melalui online dan ternyata hasilnya sangat bagus. Nah, itu dilihat oleh pusat atau provinsi. Dinilai ternyata ini perusahaan desa di kabupaten bagus dan alhamdulillah juara nasional, Pak. Kemarin juara nasional, juara provinsi juara. Hasil dari tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Hasil dari bacaan itu bisa menghasilkan sesuatu. Ternyata dari bacaan itu diaplikasikan, ditransformasikan menjadi sebuah produk. Produknya itu hasil itu yaitu sirup pala. Karena di Wanayasa Cemurugul ada banyak pohon pala, jadi dia setelah baca buku dia bikin suatu pelatihan dengan kerjasama dengan perusahaan kabupaten, dibina. Setelah dibina dia menghasilkan sesuatu, langsung dipromosikan dan dari itu kita ada yang namanya program transformasi berbasis sosial yang dari pusat itu. Nah, pusat dinilai ternyata Kabupaten Purwakarta terbagus. Oke. Sekarang saya ke Kang Ali. Kang Ali, Anda saya sejak dulu kenal Anda itu sebagai pembaca gitu loh. Puisi. Pembaca puisi ya. Apakah itu juga ada kaitannya dengan minat baca? Baca puisi, karena puisi dibaca ya tentu saja minat baca ya. Oke, sekarang lebih ke ini. Dari keseharian Anda kan pemerhati sosial. Apakah sampai seperti apa sih sebenarnya minat baca real di masyarakat? Minat baca real di masyarakat, kalau saya kan saya tidak pernah melakukan survei seperti yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Jadi saya nggak bisa Sejauh yang Anda temukan? Kalau di dunia medsos ya, saya kan aktif juga di medsos. Saya lihat emang agak mengkhawatirkan juga ini apa yang terjadi saat ini. Banyak teman-teman. Dalam arti kata apa nih? Banyak teman-teman yang tadi yang kaitannya dengan men-share berita dan lain sebagainya. Tanpa dibaca dulu keseluruhan mereka sudah share. Apalagi kan media online kita juga sekarang kan banyaklah, dari sekian mungkin ribuan media online-nya banyak yang aba-aba yang mereka lebih mengedepankan judulnya aja yang sensasional ya. Setuju. Terus kemudian isinya mah teuing naon gitu ya. Tapi orang kadang-kadang hanya dengan baca judulnya saja sudah main share. Banyak pengalaman pribadi yang pernah saya temukan ketika bermedsos gitu ya, di WA atau apa. Saya sempat ketika ada berita hoax, saya coba cari tahu dengan dicek, kan sekarang mah ada cek fakta dan sebagainya, dan ternyata itu tidak. Saya coba kasih tahu teman saya itu juga menjamin bahwa itu berita original. Kenapa? Cek fakta itu. Nampaknya iya. karena enggak, cek fakta itu ada yang dikeluarkan oleh beberapa media. Kalau sekelas Tempo, masa sih sekelas Tempo membuat cek fakta aba-aba juga ya. Kalau saya percayanya itu, tapi ya wallahu alam ya, karena kan ada banyak rekayasa. Tempo palsu juga ada, Kompas palsu ada sekarang ya. Cuman nampaknya gitu ya, terutama yang bisa dicek selain kecek fakta. Kemarin yang saya ceritakan lagi kasus yang beberapa hari yang lalu tentang ada orang yang nge-share tentang perubahan kebijakan di BPJS. Betul. Karena saya juga aktif ngurus-ngurus BPJS ya. Saya kaget, terus saya pengen tahu ini benar nggak nih ada beberapa kebijakan mengenai pelayanan yang ditiadakan gitu. Itu langsung di-share dan ramai, dibumbui dengan hal-hal yang tentu saja lah ya. Kita tahu saat ini kan terjadi polarisasi yang luar biasa di masyarakat kita, ya grup cepong dan grup kampret. Terus para saya entah sampai kapan, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah ini si kelompok yang tidak sudah dengan kelompok lainnya ini seperti sebuah apa ya, jalan masuk untuk menyerang gitu, dengan menyebarkan itu. Nah saya cari tahu, selain dicek fakta, saya cari tahu ke BPJS-nya langsung, ternyata itu tidak ada. Tapi jika dikaitkan tadi dengan minat baca, lebih luasnya literasi mungkin, apakah sendiri ketertarikan masyarakat terhadap berita-berita hoax tadi itu juga termasuk bisa kita range bahwa itu dalam minat baca gitu loh. Ya bisa saja, tapi tadi sekali lagi dalam beberapa kasus
para pelaku hoax, pembuat maupun penyebar itu justru banyak saya temukan orang-orang intelek lah, orang-orang yang minat bacanya keren, buku-buku yang dia baca juga banyak yang saya nggak pernah baca, buku-buku keren. Bahkan ada seorang teman saya yang nulis buku, dia punya karya buku, tapi sempat sekali waktu dia terpeleset menyebarkan hoax. Jadi artinya selain minat baca rendah juga naonnya hoream maca gitu ya, malas membaca kesulitan itu menjadi salah satu penyumbang atau setan yang terkutuk dalam kata saya yang mendorong orang untuk melakukan hal seperti itu. Oke, Pak Kang Haji, apakah tadi juga bahwa penjudulan itu ya yang diberikan sehingga kalau buku-buku yang ada di literatur perpustakaan mungkin karena judulnya resmi banget gitu loh, kadang-kadang bahasanya baku sehingga kebersihan yang banyak nih coba kanan apa itu juga mempengaruhi minat baca? Kalau menurut saya tidak mengurangi, karena orang itu mencari buku itu berdasarkan dengan judul, dan kalau dia udah berminat baca di judul itu semua dicari Pak buku itu. Berarti saya referensinya saya kalau pengadaan buku referensi dari masyarakat juga. Pengen buku apa, kemarin saya kerjasama dengan pihak sekolah, kebanyakan anak-anak sekolah itu pengennya ada macam cerpen, novel, terilai, saya buatkan lagi, saya kerjasama lagi dengan Gramedia untuk buku-buku kita diperbanyak masalah cerpen. Terus ada buku pelajaran Pak, pengen belajar ini gini nih, nah, misalnya pengen ada yang belajar ternak lele, ternak ikan, Pak, saya pengen saya referensi lagi ke toko bukunya, saya pengen seperti ini. Jadi kita itu mencari sumber itu, buku itu dari masyarakat berdasarkan minat baca. Karena yang datang ke perusahaan itu banyak Pak, ternyata kan Pak udah bosan nih baca ini, pengen baca ini, nah ditulis sama teman-teman kita, langsung dibuat list, nah Pak yang ini, nah nanti kalau ada anggaran kita masukkan. Dari semua yang tadi jika sambil survei secara ini acak itu, minat baca masyarakat kita sebenarnya ke arah mana Pak? Pengetahuan umum, politik kah, atau? Kalau kebanyakan pengetahuan umum Pak. Kalau lihat dari banyaknya datang ke perpustakaan, pengetahuan umum. Kalau lihat dari e-perpus yang perpustakaan digital, kebanyakan di cerpen sama kalau ibu-ibu lihatnya masakan kebanyakan. Terus yang politik sedikit, yang kebanyakan itu tentang teknik-teknik, misalnya cara membuat semacam acara seperti ternak lele, ternak ikan, tentang pertanian. Kalau kebanyakan seperti itu. Kalau alhamdulillah kemarin saya dapat bantuan dari provinsi, dari kabupaten, kita udah bisa menangani hal yang seperti itu. Jadi bukunya diperbanyak hal yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, kalau minat baca kita Purwakarta termasuk bagus lah. Bagus kalau sedang itu mas bagus. Malah kemarin kita sama provinsi juga sering dipantau sama provinsi, ternyata provinsi juga ke Purwakarta sangat respon Pak. Apalagi sekarang ini pemerintah kabupaten juga respon, ternyata provinsi respon. Malah di perpustakaan sekarang kita di perpustakaan nama Purwakarta udah bagus Pak. Justru kalau ada di presentasi paparan itu Purwakarta selalu muncul. Purwakarta dijadikan pilot project. Ya, pilot project di Purwakarta udah ada di kita di perpustakaan itu ada semacam les Pak, les seperti kursus lah. Jadi batasi untuk belajar kursus seperti merajut, kemarin bahasa Inggris, bahasa Korea, seperti itu. Jadi kita mengadakan kursus kelas-kelas di jadwal. Nah, responnya bagus Pak di pusat itu. Makanya kita itu di pusat itu selalu diakui karena ternyata perpustakaan kita itu sudah bagus lah program-programnya, termasuk seperti itu. Gedungnya juga keren perusahaan. Belum pernah masuk emang? Sudah, cuman saya pura-pura aja biar menarik. Kang Ali, kalau tadi lihat bahwa fenomena minat baca itu sendiri lebih ke pengetahuan praktis, kemudian cerpen, apa fenomena apa ini yang Anda lihat sebagai penggiat sosial? Apakah orang sudah bosan pada hal-hal yang serius? Nampaknya seperti itu ya. Lagian kalau saya kan berbicara di wilayah dunia medsos lah ya, kita di medsos ini memang setiap hari berseliweran hal-hal yang unfaedah sih kalau kata saya sebetulnya. Tapi orang sangat mudah dipancing, ditarik untuk membaca hal yang seperti itu, dan mereka juga didorong untuk terlibat juga menyebarkan dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu kan. Tapi banyak juga yang kreatif, tidak semua juga, tidak semua juga isinya sampah ya, tidak juga banyak ya yang kreatif. Tapi kan karena tadi kan pertanyaan Kang Syakib juga ada yang ke fenomena hoax dan lain sebagainya, saya membahas itu. Hal-hal yang kreatif juga banyak lah, terutama di masa pandemi kemarin kan
banyak teman-teman yang bergerak di dunia kreatif yang tadinya di dunia nyata, mereka harus berpindah ke platform digital. Nah, disitulah mereka memulai kegiatan-kegiatannya lah, bikin e-book, terus kemudian juga kalau kata Pak Kadis juga literasi itu kan bukan hanya membaca dan menulis saja, termasuk musik dan positif lainnya, begitu barangkali. Ada perbedaan nggak sih antara, kan sebenarnya kalau tadi penggiat membuat sebuah karya itu sebenarnya chemistry-nya kan harus dapat, harus kalau ada eye contact dan sebagainya kayak gitu. Ada pengaruhnya nggak sih terhadap sekarang harus online? Oh iya, misalnya? tentu saja. Di mana-mana juga ketika berkarya dan berkreasi itu ya lebih asik ketika kita langsung berinteraksi dengan ini ya, dengan secara audiens. kualitas juga kan kualitas beda. juga akan beda, secara rangsangan Respon, emosi juga akan beda. kelihatan. Tapi kan kemarin situasi yang memaksa kita ya harus ke sana lah ya. Teman-teman yang emang mereka hidupnya di dunia kreatif gitu ya, mau tidak mau kalau misalnya mereka tidak membuat karya dan lain sebagainya, vakum dan jadi majal gitu ya. Gitu. Jadi harus dirangsang terus menerus. Pak Haji yang punya lagi ke Pak Haji nih. Sejauh ini Pak, minat peminat, kalau kita nyebut masyarakat kan berarti semua. Nah, tapi kalau dari kalangan pelajar kemudian dan mahasiswa dan umum, itu yang paling banyak mana Pak? Kebanyakan sih pelajar ya. Karena kita sering bikin MOU dengan sekolah-sekolah Pak. Kami dengan program di provinsi di provinsi mengadakan MOU bahwa ayo kita datang ke perpustakaan, perpustakaan sekolah juga ada, ayo datang ke perpustakaan kita, perpustakaan daerah. Ternyata setelah datang anak-anak sekolah itu senang Pak. Ternyata kok lebih enak ya di perusahaan kita. Bisa mengatakan bahwa mereka senang dari lihat dari ini setelah 2-3 kali datang atau pertama muncul. Begitu datang dia datang ke perpustakaan, lihat buku-bukunya, terus tempatnya nyaman juga, terus bisa berinteraksi dengan teman-teman. Beberapa hari kemudian datang lagi sering, justru banyak Pak kalau nggak dibatasi secara pribadi. Secara pribadi ya. Jadi banyak kunjungan sekali. Kalau dibatasi kalau dibatasi kasihan. Jadi Sabtu Minggu makanya kita punya yang namanya Ngalam Manggu ya, ngelayanan Sabtu Minggu, terus pelayanan hari Minggu. Nah di situ anak-anak sekolah itu tidak bisa ke perpustakaan waktu hari kerja, hari sekolah, tapi datangnya Sabtu Minggu. Justru banyak yang datang ke perpustakaan itu Sabtu Minggu Pak. Jadi kita buka aja layanan seperti itu, Ngalam Manggu itu ngelayanan Sabtu Minggu. Jadi itu masuk program ya, masuk program kita perpustakaan. Apa aja Pak? Jadi kita punya Liverpool ya Pak, 5 program perpustakaan unggulan. Iya. Yang satu Marangi itu Macara Merah Digital, kita punya e-perpus ya, e-book. Yang kedua Simping, sumber informasi perpustakaan keliling, kita bawa mobil keliling. Yang ketiganya Getuk Lindri, gerakan untuk literasi mandiri, kita literasi kita ke jalan-jalan bikin sesuatu yang aneh-aneh lah, seperti bikin dongeng, bikin pelajaran bahasa Inggris, bahasa Korea, seperti itulah, merajut, seperti kursus kosmetik atau kecantikan. Ada kita literasi seperti itu. Terus ada juga Ngalam Manggu dan Palamung yang tadi. Ngalam Manggu pelayanan hari Sabtu Minggu dan Palamung pelayanan hari Minggu. Seperti itu. Dan ditambah lagi ada gerakan AMBU. Itu buat desa gerakan anak membaca buku. Banyak sekali. Kalau kita suka goes, kita punya golek seperti goes literasi edukasi. Tapi belum Pak. Nanti kita bekerjasama. Nanti kita bekerjasama dengan goeser. Kita akan mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh mobil keliling, kita pakai sepeda bawa ransel, nanti kita akan, tapi belum launching. Keren, boleh Pak. Itu merupakan ke depan nanti perjalanan kita. Golek namanya Golek literasi edukasi. Tapi sejauh mana sebenarnya dari program-program tersebut kemudian meningkatkan minat baca? Ya itu Pak, kita yang punya Marangi. Kan tidak semua yang ikut kursus tadi menjahit, mereka juga membaca. Iya. Belum tentu juga kan? Tapi minimal dia tahu informasi itu dari baca dulu kan? Iya, baca dulu. Kayak gitu. Tadi kalau saya lihatnya gitu bahwa mereka datang dulu deh ke perpustakaan, setelah merasa nyaman itu pasti datang lagi kan gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi kalau kita itu banyaknya tuh berkolaborasi dengan sekolah-sekolah sih, terus sama masyarakat juga kita punya medsos kan, IG semua untuk mengajak kita ke perpustakaan. Banyak sekali karena bahkan anak sama ibunya datang ke perpustakaan Pak. Anaknya baca di ruang anak, ibunya baca di ruang umum seperti itu. Jadi banyak, jadi ada fenomena baru berarti tidak hanya sekedar mereka. Iya begitu. Jadi kalau pagi-pagi Sabtu Minggu, Pak, ini buka nggak sama anaknya? Ternyata anaknya di ruang anak, ibunya di ruang umum baca buku. Jadi enak Pak. Jadi benar-benar kita punya perpustakaan itu tidak sia-sia Pak, karena banyak sekali dari Sabtu Minggu
banyak sekali peminatnya yang datang itu. Kecuali kalau pandemi malah dibatasi, kita kemarin dibatasi, kita ada namanya tuh pelayan melalui penawaran melalui pelayanannya. Jadi kita nelpon dulu, Pak, Pak saya mau datang ke sini ya. Nanti saya janjian. Ya. Jadi seperti itulah. Purpose on demand lah gitu lah. Oke. Namanya. Tapi Pak Ali, kalau melihat fenomena sekarang kayak ke dokter aja tuh, ke perpustakaan. Kita harus booking dulu gitu. Masa pandemi ini banyak. Sebetulnya ruang-ruang untuk membaca masyarakat ini sekarang lebih banyak. Selain perpustakaan daerah sendiri, saat ini kan ada sekitar 13 taman baca masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Iya. Jadi saat ini ada, kebetulan saya juga menjadi pengurus di FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Ketuanya Rudi Aliruda. Saya itu bidang kerjasama antar lembaga kalau nggak salah, lupa lagi. Sekarang ini ada 13, itu semuanya kita di backup sama perpustakaan daerah, terutama ketika pengadaan buku lah. Karena kan bagaimanapun perpustakaan taman baca yang dikelola masyarakat itu rada terbatas ya. Dan mereka semua mengelola itu hampir tanpa dukungan dana dari pemerintah. Mereka swadaya sendiri dengan kesadaran. Terus yang dilakukan mereka juga tadi banyak cabang-cabang literasi yang mereka kembangkan. Selain menyediakan buku bacaan, di situ ada kegiatan kreatif yang lainnya seperti pelatihan tari, dongeng, menari, terus kemudian ibu-ibu musik segala macam, melayani membantu masyarakat menangani pendaftaran BPJS. Kalau kemudian ada orang yang harus itu luar biasa sekali. Artinya yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak ya, saja saat ini sudah cukup baik. Belum lagi tadi perpustakaan desa konon katanya Pak, di dana desa itu diwajibkan harus ada bikin ini ya Pak ya, instruksi Mendagri. Jadi dari dana desa ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya. Jadi wajib Pak, mewajibkan bahwa di desa itu ada perpustakaan. Harus ada perpustakaan. Itu Mendagri. Wajib itu. Artinya kan ini pemerintah dan masyarakat juga memberikan loh ke masyarakat. Sok tinggal tadi masyarakatnya sendiri yang mau memanfaatkan itu gitu. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kalau menurut keterangan Pak Kadis bahwa Purwakarta ini persentasenya lumayan ngalahin Jawa Barat, mungkin itu salah satunya. Mudah-mudahan nanti bisa 100% lah Mas Aki. Insya Allah. Tapi sejauh mana tadi program-program ini sendiri mendongkrak minat baca? Ya justru kita punya program itu banyak sekali peminatnya. Apalagi sekarang ada perpus digital Marangi itu ya Pak. Kalau kan di situ Pak dilihat yang minat yang bacanya berapa orang per menit, berapa detik, berapa menit itu. Dilihat, bisa kelihatan Pak. Yang misalnya Pak Nopal nih baca ini, ketahuan kalau masuk anggota ya. Pak Nopal nih kemarin baca ini, berapa buku yang dia baca, berapa menit durasinya, seperti itu. Dilihat dari perkembangan seperti itu kan ada peningkatan. Berarti kalau ada dilihat dari peningkatan, berarti minat baca kita ternyata banyak sekali. Waktu pandemi itu melalui digital. Kalau melalui perusahaan daerah banyak sekali Pak yang datang. Hampir tiap hari ada 100 orang kalau nggak dibatasi, lebih malah Pak kalau setiap hari datang ke perpustakaan. Apalagi anak-anak TK yang akan datang rombongan sama ibu gurunya sekarang di TK ini nanti di jadwal, terus sekolah ini di jadwal. Jadi seperti itu banyak sekali Pak. Berarti mereka sudah minta sendiri sudah meminta sebelumnya. Pak saya berdatang perpustakaannya bersama rombongan datang. Seperti itu. Tadi kalau lebih jauh sendiri, ada beda nggak Pak antara minat baca di desa dengan di kotanya sendiri? Sangat beda sekali. Bedanya di mana itu? Jadi gini ya, kalau di desa itu Pak kita harus caranya menarik minat baca seperti apa nih? Kita misalnya datang nih, perpustakaan keliling kita datang nih. Nah kita datangin, terus ayo anak-anak kita belajar baca buku yuk. Nah seperti itu kan. Harus diajak datang semua. Setelah baca buku, dia ternyata bukunya yang dipengennya buku seperti ini, buku ini seperti ini. Setelah baca, dilihat banyak sekali, banyak aja yang baca. Dia lupa sama handphone. Dia sekarang baca buku. Malah ibu-ibunya kemarin waktu ada seperti gerakan Ambu ya, anak baca buku pada saat itu, ibu-ibunya masa Pak kalau bisa tiap hari minggu kesini katanya. Tiap hari kesini. Jadi anak-anak itu tidak tergantung mana gadget. Jadi pengen baca buku. Di situ kan baca dari yang ada mewarnai, kita ngajak kita mewarnai, terus kita ngajak dongeng Pak di sana. Ayo anak-anak kita mendongeng. Ayo siapa yang ini? Nanti dikasih hadiah seperti itu. Nah, jadi banyak sekali Pak. Jadi literasi itu kita mendongeng terus nyanyi. Ada yang nyanyi terus ada yang tadi baca apa? Coba yang tadi baca ini
misalnya si Komo coba terangin gimana caranya menceritakan kembali seperti itu. Jadi dia tuh dia itu terkesan melihat seperti itu. Jadi percaya diri, berarti ternyata anak-anak desa itu pengen seperti itu, pengen diakui oleh kita. Setelah baca buku ternyata berinteraksi jadi enak sama teman-teman. Ada kegiatan stimulus buat mereka ya, Pak. Seperti itu. Tapi Kang Ali, kalau dulu zaman kita masih ada dongeng sebelum tidur. Sekarang masih ada itu. Sekarang yang ada di rumah itu masing-masing sibuk. Bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP. Jadi mereka didongengi oleh internet. Jadi nanya apa kabarnya, mana kernaon. Tapi mungkin beberapa orang tua yang masih seperti itu mungkin masih ada ya. Tapi saya tidak seperti itu. Sarua saya kayak sibuk sorangan. Saya jadi ingat puisinya siapa itu yang berkata diam itu, berkata dalam diam. Oh iya meren gitu. Ya, generasi lebahan. Jadi gimana namanya tren Mbak, kalau sekarang tren puisi banyak sekali yang bikin puisi. Seperti itu. Kalau tadi fenomena bahwa sekarang sudah mulai ada peningkatan orang tua mengajak anaknya. Jadi tidak hanya refreshing itu, tidak hanya sekedar ke tempat pariwisata, bahkan perpustakaan daerah sudah dijadikan tujuan. Wisata edukasi itu. Nah, apakah fenomena seperti itu sebenarnya sudah mulai menjangkit lagi di masyarakat? Kan ini kan positif sebenarnya. Betul. Ya mudah-mudahan kalau mendengar keterangan dari Pak Kadis seperti itu, ini sebuah fenomena yang menggembirakan. Germah lagi. Perusahaan Purwakarta itu keren itu, bisa menjadi salah satu tujuan wisata, dan itu terbukti ya Pak ya, karena perusahaan itu kan juga terintegrasi dengan museum dan sebagainya. Jadi orang kan datang ke sana bisa sambil lihat museum. Di situ juga ada pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan tempatnya juga nyaman. Keren. Kalau Anda yang belum pernah ke Perusahaan Purwakarta, datanglah. Tiis, saya kadang-kadang kalau lagi papanasan ya pada amat dah yang maca yang tidak bisa. Keren, enak tempatnya. Tinggal nanti disediakan konsumsi, Bang. Tapi ya kita tidak menyalahkan ya. Yang penting mereka masuk dulu, kemudian melihat, kemudian suasananya nyaman. Paling tidak dalam rangka menaikkan minat baca ini sendiri, perpustakaan sebenarnya sudah banyak. Ada berapa koleksi yang dimiliki sekarang? Banyak sih Pak kalau ribuan ya. Kalau ruangan ada ruang remaja, ruang umum, ada ruang anak. Tapi kalau koleksi banyak sih, lupa jumlahnya. Banyak sekali, karena itu kalau koleksi kan kita berdasarkan itu Pak, berdasarkan referensi dari teman-teman juga. Kita kalau pengadaan buku itu kita lihatnya dari referensi bagaimana masyarakat peminatnya baca buku apa. Nah kita langsung sediakan seperti itu. Karena tiap tahun kita dapat anggaran di pemerintah Kabupaten Purwakarta, ya saya sediakan buat buku itu, seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau lihat dari jumlah laki-laki dan perempuan, lebih banyak mana, Pak? Banyak perempuan, Pak. Kalau perempuan ya. Banyak itu. Aduh, kasihan laki. Nah kan Anda, Bang Ali, Anda kan sebenarnya saya kenal Anda itu dari udah lama sebagai seorang seniman awalnya. Gitu. Masih sekarang juga. Masih. Barangkali aja sekarang sudah. Ya masih dia mah. Sekarang saya pecinta seni aja. Karena saya dulu kenal dia kan karena senang baca puisi kayak gitu. Ada minat nggak bikin puisi tentang minat baca misalkan, bisa bikin nggak? Insya Allah sekarang ini alhamdulillah ya, di Purwakarta ini sudah terbit 2 buku kumpulan puisi karya masyarakat Purwakarta. Bahkan koleksi bukunya ada ya, ada Pak ya di perpustakaan. Anda juga nyumbang di situ? Kenapa ada puisi saya, ada 2 puisi saya di buku pertama, terus kemudian di buku kedua kemudian saya nggak ikut. Di situ yang nulis puisi itu beragam, dari mulai Bupati Purwakarta waktu zaman Pak Dedi, kemudian seniman, tentu saja pelajar, mahasiswa, pengangguran, pejabat ada di situ di buku itu. Puisi Bung Ali tentang apa waktu itu? Waktu itu tentang salah satunya fenomena medsos waktu itu, puisinya pendek tapi tentang betapa sekarang ini media sosial itu menjadi seperti berhala di mana kita lengket ke dalamnya, nggak bisa terpisahkan dengan itu, dan ya dampaknya bisa positif, bisa negatif. Sebenarnya medsos itu kalau digunakan secara positif juga efeknya luar biasa. Saya pernah melakukan itu ketika
Misalnya dalam hal penggalangan dana, kita posting aja sesuatu yang apa namanya, misalnya tentang seseorang yang membutuhkan bantuan, wah itu dalam beberapa efeknya detik luar biasa, efeknya bahkan saya sampai dapat bantuan dari luar negeri, dari Belanda. Sampai hari ini mereka memberikan, kebetulan diamanahi saya untuk memberikan semacam sedekah dari mereka dari Belanda itu. Berkat itu awalnya saya memposting tentang kisah seorang pensiunan yang dia dalam kondisi lumpuh, harus datang ke ngambil pensiunan, juga harus datang sendiri, nggak bisa datang. Itu menarik minat, sampai ya tadi ada orang yang inbox, orang Indonesia sih yang di Belanda, mereka kemudian tertarik untuk membantu sampai hari ini, dan yang dibantu itu bukan itu saja, ada beberapa orang juga yang jadi bertambah sekarang. Nah itu efek medsos, dan saya sudah merasakan itu berkali-kali, dan tapi tadi selain efek positif, efek negatifnya juga luar biasa. Jelma bisa pararasea gara-gara medsos sekarang ya, apalagi di WA grup itu tapi ada judulnya silaturahmi tapi isinya parasea. Tapi Kak Bung Ali, ada nggak dari sebenarnya kalau misalkan kita di media sosial itu men-share informasi, terutama misalkan tentang sebuah informasi apa namanya, informasi baik sosial, politik dan sebagainya, yang sampai 10 halaman gitu sebenarnya, ada nggak sih yang komen misalkan panjang teuing gitu? Banyak. Berarti kalau gitu minat bacanya rendah dong. Masih rendah. Tadi lah apa namanya ya, kalau saya minat baca, betul emang minat baca kita rendah, tapi malas baca itu yang lebih parah lagi. Kalau minat mah ada tapi malas baca. Dan kemudian tadi kalau kaitannya dengan hoax ini ada yang saya sekali lagi sebut setan-setan terkutuk yang mempengaruhi isi kepala kita, yang disebabkan oleh fenomena Indonesia hari ini. Harus diakui lah, kita ini terbagi dalam dua bagian masyarakat, di medsos terutama ya. Di dunia nyata mah ada kadang-kadang beda gitu ya, orang anu tadina di medsos ngagogorokan, ternyata pas ketemu langsung masing orang jelema teh sopan gitu. Iya, dan sebaliknya juga tadina baragajulan ternyata jadi tidak sama juga gitu. Nah, jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Betul. Kalau saya sih melihatnya tadi lebih kepada karena beberapa kasus yang saya temukan yang berkaitan dengan hoax dan apa fakta-fakta bohong itu, pelaku dan penyebarnya itu adalah, saya kenal baik orang-orang intelek, orang yang secara well educated gitu ya, secara pengetahuan bagus, baca buku bagus, bahkan suka nulis buku, tapi tadi karena ada hal-hal negatif yang mempengaruhi. Tapi bisa dikatakan nggak bahwa sebenarnya kesadaran membaca itu sih sebenarnya belum tumbuh dengan baik kalau gitu? Tadi kan minat mah ada, tapi kesadaran betul. Gitu. Yang untuk ini, atau mungkin tadi perlu stimulus khusus seperti yang dilakukukan oleh Pak Kadis ketika datang ke desa. Nah ini untuk teman-teman yang lain mungkin ada hal-hal yang membuat terutama generasi muda lah ya, atau di era digital ini kan orang lebih senang tadi lah ya, mereka bergelut di dunia seperti itu. Nah harus ada pendekatan melalui program-program yang emang menarik minat mereka dulu gitu, dirangsang lah supaya membangkitkan minat baca dengan cara-cara yang unik mungkin ya, yang agak berbeda, tidak konvensional. Kadang-kadang sekolah juga gitu loh, tujuannya sih menginikan minat baca. Jadi mereka kalau misalkan lulus dari sekolah tersebut harus nyumbang buku. Harusnya buku itu sudah dia baca, yang namanya itu. Jadi dia dapat pengetahuannya, kemudian dia kebanyakan beli dulu baru. Bah, cina cek guru, cina nyumbang buku, mali we. Saya nggak baca, saya nyumbang. Jadi mah fenomena kejadian ya. Dan itu real gitu loh. Kenyataan. Nah, harusnya nanti gurunya bilang buku yang disumbangkan harus lecek, tidak boleh. Bukan, maksudnya lecek. Tidak boleh yang baru. Artinya kan kalau lecek mah suka dibaca sama dia. Nah, tapi Pak, tadi saya tertarik dengan tadi menceritakan kembali apa yang sudah dia baca, gitu loh. Nah, kemudian dampak positif dari itu, anak-anak sebenarnya minat untuk mengikuti kegiatan tersebut masih ada. Masih, Pak. Malah sekarang kita punya yang teman baca seperti Jejar Pecaka di Pondok Salam, terus ada yang dari kemarin ada di Kiara Pedas itu kemarin mengadakan suatu literasi, kita ajak anak-anak, kita datang ke alam, Pak. Di alam kita di situ di alam dikenali dengan alam, terus kita belajar mendongeng, baca buku, terus mendongeng tentang alam-alam, dalam alam yang diwarnai di Kiara Pedas bersama Duta Baca. Kemarin Duta Bacanya waktu itu yang ikut dalam itu Ilma, dan kita kerjasama dengan Teras Baca, itu Teras Baca di Kiara Pedas.
Jadi anak itu Pak termotivasi, jadi dia tuh ternyata enak ya belajar sambil bermain. Ada sesuatu yang berbeda. Iya. Nah, itu Belajar sambil bermain. stimulusnya. Ya seperti itu. Jadi dia diajak ke tempat lokasi, dia belajar, terus belajar baca, belajar menari, belajar bernyanyi. Pokoknya dia belajar ngomong apa aja di situ kalau di alam kan. Jadi dia aja ada hal yang tersalurkan di situ kalau di ruang terbuka itu kan. Jadi tidak ada batas. Sebenarnya Bung Ali sudah bukan sesuatu yang baru ya untuk Anda itu. Anda sudah dari dulu sebenarnya, hanya tidak dilembagakan mungkin. Ya pernah lah. Jadi kita sama Bu Ali bersama ya boleh? Belum kita. Karena keburu pandemi jadi sebenarnya kami teman-teman ini dengan perpustakaan ini seperti Pikin dan bonek gitu. Betul. Hanya ketika zamannya Pak Dadan tiba-tiba pandemi kegiatan kita boleh. Jadi dulu setiap pas ada tahun tanggal April itu kan bulan literasi, kita selalu bikin kegiatan kerjasama dengan perpustakaan dari mulai kegiatan tadi lah bermain sambil membaca, lomba baca puisi dan lain sebagainya, termasuk juga bantuan buku dari pihak perpustakaan daerah kepada kami gitu. Nah, mudah-mudahan karena sekarang pandemi kelihatannya udah mulai reda ya Pak ya, kita bisa menjalin kerjasama lagi Pak. Ya bisa siap. Iya karena dahulu Bung Ali ini jadi salahnya sememe usum sih. Jadi apa tema dari dulu. Jadi seperti itu sebenarnya bagus. Aduh sayang kalau nggak didukung gitu loh. Hanya saja mudah-mudahan memang mungkin sekarang waktunya. Ya mudah-mudahan apa yang selalu dilakukan istiqomah gitu sehingga kan yang kurang di kita kan terutama pendokumentasian. Mungkin betul. Itu tadi website ataupun ini bisa kita punya YouTube di Pusipda Pak. Pusipda jadi di Pusipda ya di Purwakarta. Kita punya jadi tiap kegiatan di kita selalu dimasukkan ke YouTube. Ya, diupload di sana. Kemarin kalau kita Ramadan kita mengadakan masih ceramah Ramadan kultum Pak dari kita untuk kita dari pegawai kita, dari kita untuk kita curhatan tentang pengalaman kita, pengalaman tentang spiritual. Terus setelah itu kita ambil ustadz yang aslinya kita langsung ceramah di situ. Selain di ini ada lagi mungkin yang lain? Kalau kegiatan yang lain kita kemarin media sosial yang lainnya? Di IG ada Pak. IG ada apa namanya? Perpustakaan daerah Purwakarta. Ada di IG, di FB, ada semua Pak. Ada. Namanya perpustakaan. Itu nama dinas aja Pak. Karena kita kan harus bisa mempromosikan dinas. Jadi ternyata kok dinas arsip itu banyak sekali, dinas arsip perpustakaan tuh banyak sekali kegiatannya. Oke, terakhir Pak, ini harapan terhadap masyarakat sendiri. Kalau saya harapan itu masyarakatnya supaya mengenal buku ya. Jadi kalau harapan saya itu jangan kita baca dulu tapi cari buku yang paling enak dibaca. Jadi kalau orang udah enak baca ini, jadi kita akan mencari buku seperti itu, misalnya karangan ini nanti akan dicari terus karangan-karangan seperti itu. Seperti kita lah pengalaman kita masalah agama ya. Masalah agama kan banyak kan referensi buku agama terus dibaca, dicari buku terus sampai buku itu banyaknya ternyata kok numpuk sekali nih buku-buku tentang agama. Seperti itu. Jadi kalau kita udah minat bacanya dari masalah seperti itu, pasti dia akan mencari buku. Jadi harus ditumbuhkan terus. Untuk itu harus datang ke perusahaan daerah. Gitu. Bung Ali terakhir apa yang harapan Anda terhadap terutama penggiat sosial dan umumnya masyarakat Purwakarta terhadap literasi dan minat baca ini? Ya mudah-mudahan minat baca mereka lebih ditingkatkan, terutama kalau di dunia medsos itu kami menghimbau teman-teman itu selalu membiasakan untuk membaca sesuatu yang muncul itu dari awal sampai akhir, selesai, sepanjang apapun itu, biar nggak gagal paham. Kadang-kadang kan orang-orang yang baru alinea pertama sudah langsung karena judulnya aja ya, dengan judul yang bombastis dan ini dianggap menyerang ini kelompok yang dia tidak suka. Padahal isinya belum tentu benar. Ujung-ujungnya bisa dipenjara juga. Nah, saya mohon hal-hal seperti itu juga mulai dikurangi, dan karena tadi kan sekarang udah ada cek fakta, terlepas cek fakta itu benar atau tidak ya. Karena saat ini media-media kita sangat syarat ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, tapi saya pikir tidak semualah, pasti salah satu ada, dan apalagi kalau misalnya yang berkenaan dengan lembaga atau instansi terkait sih nggak di cross check aja, misalnya tentang kepolisian nggak di cross check ke kepolisian benar atau tidak, gampang lah. Gamayun baca gamayun.
Kenapa? Tabayun bahasa. Tabayun, Tabayun. itu. Jadi harus diteliti kebenarannya. Itu dan belum apa-apa, apa namanya? Karena yang saya rasakan dan saya perhatikan itu dorongan jurik-jurik di medsos itu luar biasa. Padahal korbannya udah banyak, berapa orang yang dipenjara dan lain sebagainya gara-gara seperti itu. Nah itu makanya kita mengimbau mudah-mudahan minat baca masyarakat dan malas bacanya itu dihilangkan lah. Sok kayak nama udah benar-benar maca nepi ka anggeusnya, baik maca itu di medsos maupun juga tadi minat baca di buku-buku di perpustakaan kayak gitu. Datang ke perpustakaan Purwakarta, keren tempatnya, pokoknya berbagai macam buku ada. Dan tadi saya lupa menjelaskan bahwa kumpulan buku puisi masyarakat Purwakarta itu judulnya Riak Sajak, ada Riak Sajak satu, silakan ada di Purwakarta, ada banyak bukunya, orang bisa pinjam, bisa lihat. Saya tadinya pengen Anda baca puisi karena saya udah lama nggak ini kangen juga gitu loh. Kalau ada puisinya saya bacakan. Tapi memang waktu kita terbatas banget ini. Siap. Mungkin lain kali nanti kita lebih banyak nanti bahas soal puisi ini. Ya kalau juga teman-teman di redaksi baru berkenan gitu juga. Jadi ya sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah bisa berkunjung ke sini. Saya berharap tidak hanya saat ini saja, nanti mungkin bisa di lain kali. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita tadi bisa meningkatkan, paling tidak mengedukasi lah, kemudian menstimulus untuk Anda mengunjungi perpustakaan daerah, karena membaca itu sendiri sebenarnya ada banyak positif yang bisa didapat di sana, apalagi dengan keadaan perpustakaan yang sudah sangat baik gitu. Tinggal Anda datang ke sana, kemudian lihat efeknya setelah itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya undur diri. Selamat berbahagia. Terima kasih.